Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video kali ini, kita akan belajar bersama-sama materi IPS, yaitu tentang kewajiban dan hak di rumah bersama saya, Santi Samrotul Fuadah. Nah, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu memahami hak dan kewajiban di rumah dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi pelaksanaan hak dan kewajiban di rumah berkaitan dengan pakaian, makanan, tempat tinggal, dan menjaga kesehatan tubuh. Kemudian yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi contoh pengalaman melaksanakan kewajiban dan hak di rumah. Dan yang terakhir, mensyukuri atas apa yang mereka miliki serta memiliki pemahaman akan kewajiban dan haknya sebagai makhluk Tuhan. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, ada yang sudah tahu belum apa itu kewajiban dan apa itu hak? Nah, sekarang kita bahas bersama-sama yuk. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang layak dan pantas diterima dan dimiliki. Nah, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang ya. Kita tidak boleh menuntut hak sementara kewajiban-kewajiban kita tinggalkan ataupun sebaliknya. Pelaksanaan hak dan kewajiban dapat kita temui di mana saja. Contohnya di rumah. Berikut saya sampaikan beberapa hak kita di rumah. Yang pertama, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Yang kedua, mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, mendapatkan perawatan jika kita sakit. Yang keempat, mendapatkan waktu bermain dan bercerita bersama orang tua. Yang kelima, mendapatkan perhatian saat belajar. Yang keenam, mendapatkan uang saku jika orang tua mampu. Yang ketujuh, mendapatkan tempat tinggal yang layak. Yang kedelapan, mendapatkan makan dan minum yang sehat. Yang kesembilan, mendapatkan pakaian yang layak. Dan yang kesepuluh, mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Adapun kewajiban kita di rumah yang harus dilaksanakan. Yang pertama yaitu bersyukur karena telah disayangi oleh orang tua. Yang kedua, mematuhi perintah orang tua selama itu baik. Yang ketiga, membantu orang tua, kakak, dan adik. Kemudian, belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian, menjaga kebersihan tempat tinggal. Kemudian, menjaga dan menyayangi orang tua, kakak, dan adik. Nah, teman-teman, dalam sebuah keluarga, kita berhak mendapatkan pakaian yang layak dari orang tua. Berikut kewajiban dan hak dalam berpakaian. Kewajiban dalam berpakaian yang pertama, bersyukur karena memiliki pakaian yang layak. Yang kedua, mengenakan pakaian dengan hati-hati. Yang ketiga, menjaga agar tidak cepat kotor. Yang keempat, berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggal. Yang kelima, mencuci pakaian yang kotor. Dan yang keenam, menjaga pakaian agar tidak cepat rusak.
Kemudian, hak dalam berpakaian yang pertama mendapatkan pakaian yang menutup aurat. Yang kedua, mendapatkan berbagai jenis pakaian. Yang ketiga, memperoleh pakaian yang layak dan rapi. Dan yang keempat, mengenakan pakaian yang bersih. Dan yang kelima, memilih pakaian yang nyaman. Contoh merawat pakaian, Amira sering sekali memakai baju muslimah. Saat bajunya kotor, Amira mencuci pakaian tersebut. Sebelum dijemur, Amira membalikan pakaian tersebut agar tidak cepat pudar. Setelah kering, Amira segera melipat pakaian tersebut. Dengan begitu, pakaian muslimah Amira tidak akan terlalu kusut saat disetrika ibunya. Selanjutnya, hak dan kewajiban terhadap makanan. Nah, teman-teman, untuk mendapatkan tubuh yang sehat, adapun hak dan kewajiban yang perlu kita laksanakan terhadap makanan. Karena makanan merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Berikut saya akan jelaskan hak kita terhadap makanan. Yang pertama, mendapatkan makan dan minum yang bersih, sehat, dan bergizi setiap hari. Yang kedua, mendapatkan sarapan, makan siang, dan makan malam setiap hari. Selain hak, adapun kewajiban kita terhadap makanan. Yang pertama, bersyukur atas semua makanan yang ada. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah makan dan minum. Yang ketiga, mengambil makanan secukupnya. Yang keempat, menghabiskan makanan. Dan yang kelima, tidak jajan sembarangan. Contoh kewajiban dan hak terhadap makanan. Meskipun ibu selalu menyediakan banyak makanan, Pares tetap makan dengan bijak. Karena ibunya melarang membuang makanan yang tersisa. Jadi, Pares selalu mengambil makanan secukupnya. Begitulah cara Pares mensyukuri makanan. Selain itu, tubuh kita juga perlu dirawat loh teman-teman. Nah, ada hak dan kewajiban kita terhadap tubuh. Nah, hak kita terhadap tubuh yang pertama mendapatkan tubuh yang sehat. Yang kedua, mendapatkan makanan yang sehat. Yang ketiga, mendapatkan sarapan, makan siang, dan makan malam setiap hari. Selain hak, adapun kewajiban kita untuk mendapatkan tubuh yang sehat. Yang pertama, memilih makanan yang bergizi. Yang kedua, makan dengan teratur setiap hari. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Yang keempat, rajin berolahraga. Dan yang kelima, minum air putih secara teratur. Nah, hak dan kewajiban lainnya di rumah yaitu terhadap tempat tinggal. Hak terhadap tempat tinggal yang pertama, berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak. Yang kedua, berhak mendapatkan tempat tinggal yang bersih dan rapi. Yang ketiga, berhak mendapatkan tempat tinggal yang nyaman. Dan yang keempat, berhak menggunakan fasilitas rumah dengan hati-hati. Ada juga kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan terhadap tempat tinggal. Yang pertama, bersyukur memiliki tempat tinggal. Yang kedua, membantu orang tua menata dan merapikan rumah. Yang ketiga, menjaga kebersihan tempat tinggal. Yang keempat, menjaga fasilitas dan barang-barang di rumah. Oke teman-teman, untuk kesimpulan pembelajaran kita tentang hak dan kewajiban di rumah adalah kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang layak dan pantas diterima serta dimiliki. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang.
Nah, hak itu dapat kita terima apabila kita melaksanakan kewajiban. Begitupun sebaliknya, jika kewajiban kita kerjakan, berarti kita berhak mendapatkan hak kita. Nah, teman-teman, setelah kita belajar bersama-sama tentang materi kewajiban dan hak di rumah, sekarang teman-teman harus menjawab pertanyaan yang saya berikan ya. Untuk pertanyaan yang pertama, mendapatkan makanan dan minuman yang bersih, sehat dan bergizi setiap hari merupakan hak atau kewajiban? Ya, benar. Mendapatkan makanan dan minuman yang bersih, sehat dan bergizi setiap hari merupakan hak kita terhadap makanan. Untuk soal yang kedua, apa perbedaan hak dan kewajiban? Ya, benar. Hak adalah segala sesuatu yang layak dan pantas diterima dan dimiliki. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Untuk pertanyaan yang ketiga, membantu orang tua menata dan merapikan rumah merupakan hak atau kewajiban? Ya, benar. Membantu orang tua menata dan merapikan rumah merupakan kewajiban kita terhadap tempat tinggal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Tetap semangat belajarnya ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Capital Official dan Humanika Laboratory. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.